Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 23 Juli 2026, Pekan Biasa ke-16 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami datang dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang memberi terang bagi jalan kami. Sucikanlah pikiran dan hati kami, agar kami mampu membuka telinga dengan penuh perhatian dan menerima sabda-Mu sebagai pelita hidup. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya setiap kata yang kami dengar menjadi kekuatan, penghiburan dan pedoman dalam langkah kami sepanjang hari ini. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 2 ayat 1 sampai 3, 7 sampai dengan 8 dan 12 sampai dengan 13. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka." Sabda Tuhan, "Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, 'Di manakah Tuhan?' Dan para ahli hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhakakan terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Sabda Tuhan, sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Demikianlah sabda Tuhan. Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu
hati gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamu-lah ya Tuhan, ada sumber kehidupan. Alleluia, alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang terbuka akan mengenal Allah. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Merefleksikan perjalanan hidup spiritual saya sejak dari baptis, saya juga mengalami seperti apa yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Ketika hadir dalam misa setiap minggu, saya mendengar bacaan kitab suci, hanya menanggapinya sebagai rutinitas. Saya pernah mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil, tetapi saya tidak paham apa yang disampaikan. Hati saya masih tertutup dan keras. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ketika makin bertambah usia saya, mulai memperdalam iman Katolik saya dan bergabung dengan komunitas yang mana setiap pertemuan ada pengajaran yang diambil dari kitab suci, baik dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Selain itu, setiap selesai pengajaran, ada anggota yang memberikan sharing iman atas pengajaran tersebut yang menyentuh hati dan menguatkan. Perlahan saya mulai mencintai firman Tuhan. Saya mulai diberikan tugas sebagai fasilitator dan memimpin kelompok sel, dan akhirnya harus tampil berdiri di depan. Semakin menyadari dan membutuhkan firman Tuhan ketika saya sakit berat, menyadari bahwa firman Tuhan bukan sekedar cerita, tapi suatu pesan pribadi dari Tuhan untuk hidup saya. Begitu juga di masa lalu, banyak para santo dan santa yang dahulu hidup dari keluarga bangsawan atau orang berdosa, tetapi akhirnya memilih hidup sederhana, bahkan sampai memberikan harta warisan untuk gereja dan orang miskin. Bahkan mereka sampai menyerahkan nyawanya setelah membuka hati dan mengerti firman Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang penuh rahasia kerajaan surga. Engkau mengingatkan kami bahwa hanya hati yang terbuka dapat memahami kebenaran ilahi. Ampunilah kami bila sering mendengar tanpa mengerti, melihat tanpa menangkap makna. Lembutkan hati kami agar tidak keras, tetapi siap menerima karya Roh Kudus. Biarlah kami menerima rahmat pengertian, supaya sabda yang kami dengar hari ini menjadi pelita bagi langkah kami, membentuk hidup yang setia, rendah hati, dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.